Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa lagi dengan semuanya saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saudara, mumpung kita banyak waktu, mumpung kita masih dalam pandemi corona, mari kita manfaatkan waktu ini. Ambil Alkitab saudara, saya mengajak kita mau belajar kembali firman-Nya pada kesempatan yang indah ini. Buka Alkitab saudara dari kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-33, ayat 13 sampai 15. Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pelajaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada kesempatan ini bicara tentang ODP. Ya, ODP. Apa itu ODP? Wah, orang dalam pemantauan. Nah, saudara pasti tahu, saudara. Ya, tapi saudara jangan menganggap, waduh, ini karena corona ini, ya. Jadi firman-Nya tentang ODP. Di dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 24 berkata, karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Tuhan memandang sampai ke ujung bumi. Semua yang ada di bawah kolong langit ini, semua dipantau oleh Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa melihat dan Tuhan memantau. Saudaraku, yang menjadi persoalan atau yang perlu kita pikirkan adalah bila mana Tuhan memantau atau memandang kepada setiap manusia, yaitu saudara dan saya. Ada dua kemungkinan. Tuhan memandang kepada kita, karena Tuhan senang atau Tuhan suka kepada kita, kepada saudara dan saya. Ya. Atau bisa jadi sebaliknya, Tuhan memandang kepada saudara dan saya karena Dia tidak suka. Ya, Tuhan memantau karena Dia tidak suka atau tidak senang kepada kita, kepada saudara dan saya atau manusia yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memandangnya suka, apa yang terjadi? Maka yang pertama, Dia akan memandang kita lalu memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan, menyatakan kuasanya, memberikan berkatnya. Itu ada di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 26, kitab Lukas pasal 6 ayat 10, Mazmur pasal 33, dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Poin yang pertama, kalau Tuhan memandang kita suka, pasti Dia memberikan pertolongan. Pasti Dia memberikan kuasanya atau berkatnya di dalam kehidupan kita. Kemungkinan yang kedua, kalau Tuhan memandang kepada kita suka, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Di dalam kitab Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajah-Nya untuk memberikan damai sejahtera ke dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaliknya bagaimana? Bagaimana kalau bila Tuhan memandang kita, Dia tidak suka? Ya, saya pikir saya nggak usah jelaskan, saudara tahu ya. Yaitu apa? Pasti Tuhan marah, pasti Tuhan murka, pasti Tuhan tidak suka melihat kepada kita. Nah, itu resikonya kalau tidak suka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pokok persoalannya bukan di situ, saudara-saudara. Ketika Tuhan senang, saudara dan saya tahu apa resikonya, apa dampaknya. Ketika Tuhan memandang tidak senang, apa resikonya, apa dampaknya. Tapi yang menjadi persoalan sekarang begini, saudara-saudara, yang patut kita renungkan. Bila mana kita tahu Tuhan memandang kepada kita itu suka atau tidak suka? Ini yang patut kita pikirkan, ini yang patut kita renungkan, ini yang patut kita sungguh-sungguh hayati di dalam perjalanan hidup kita, hari demi hari. Kira-kira Tuhan memantau kepada kita, Tuhan memantau kita, Tuhan memandang hidup kita ini suka atau tidak suka. Dari mana kita tahunya? Atau bagaimana caranya kalau supaya Tuhan memandang kepada kita senang atau suka? Saudara, mari kita belajar. Ada 2 poin, saudara-saudara, singkat saja. Yang pertama adalah di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia memandang wajahnya, nyanya besar, dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Apa yang dilakukan Ayub? Saudara pasti tahu bagaimana kehidupan Ayub. Ayub senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan senang kepada pribadi Ayub, kepada kehidupan Ayub. Kenapa? Karena ternyata Ayub juga suka memandang wajah Tuhan. Ayub senang memandang wajah Tuhan. Ini yang dilakukan. Demikian juga di dalam Mazmur. Mazmur pasal 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pemazmur Raja Daud mengatakan bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab di dalam semuanya juga.
Apa kunci rahasianya? Bila mana kita tahu supaya Tuhan memandang kita senang, yaitu kita juga memandang wajahnya. Kita harus memandang wajahnya dengan sungguh-sungguh, dengan intim, dengan dekat, dengan penuh respon, dengan penuh respek kepada Tuhan. Pasti Tuhan memandang kita dengan senang, saudara-saudara. Sudahkah kita lakukan ini? Sudahkah kita melakukan yang seperti ini? Tiap-tiap hari, sekali lagi saya mau katakan saudara-saudara, mumpung pandemi corona, mumpung ada banyak waktu, ada banyak kesempatan, kita di rumah saja. Ya, pemerintah menganjurkan agar sebisa mungkin kita di rumah saja. Kalau tidak begitu penting, kita harus beraktivitas di luar rumah. Nah, ambil waktu saudara-saudara, kita dekat kepada Tuhan, kita membangun mesbah kepada Tuhan. Kita memandang wajah Tuhan, supaya Tuhan memandang kepada kita juga dengan suka. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bila mana kita tahu bahwa Tuhan memandang kepada kita suka. Saudaraku, ada beberapa hal di sini. Di poin yang kedua dibagi lagi beberapa hal. Yang pertama begini saudara-saudara. Di dalam kitab Ulangan 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah. Yang memandang rendah ibunya dan bapaknya. Saudaraku, bla 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 bla. Saudara, yang pertama adalah poin yang kedua tapi 2A. Yang pertama begini. Kalau Tuhan mau memandang kepada kita senang, maka kita juga tidak boleh memandang rendah orang tua kita. Ya, memandang rendah artinya kita tidak menghormati, tidak meresponi, tidak respect, tidak sungkan, tidak menghargai kepada orang tua kita. Dan tentunya ini Tuhan tidak senang. Kalau saudara dan saya senang, mau supaya Tuhan senang memandang wajah kita, memandang kepada kehidupan kita, mari kita hargai orang tua kita. Kita responi, kita hormati orang tua kita. 2b, di sana dikatakan, masih tetap merendahkan. Lukas pasal 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bila mana Tuhan memandang kepada kita suka atau senang, kalau kita juga tidak memandang rendah orang lain. Di bagian lain firman Tuhan berkata, pasti saudara ingat. Kasihilah sesamamu manusia. Mari kita jangan suka memandang bulu, mari kita jangan suka menganggap remeh, merendahkan orang-orang lain, saudara. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pintar, mau dia tidak, atau bagaimanapun. Mari kita tetap menghormati. Pasti Tuhan memandang kepada kita dengan senang. Poin yang kedua, bagian C-nya, 1 Samuel pasal 2 ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana kita tahu atau bagaimana supaya Tuhan memandang kepada kita senang atau suka. Kalau kita tidak memandang rendah korban untuk Tuhan. Apa yang dimaksud dengan korban untuk Tuhan? Ya, ini hubungannya dengan Tuhan. Korban-korban untuk Tuhan. Kalau dalam istilah di dalam Alkitab, perjanjian lama, korban untuk Tuhan itu persembahan, ya, korban bakaran, korban pujian dan sebagainya. Ya, kalau kita artikan dalam masa sekarang yang mudanya, diajak berdoa, diajak ibadah, memberi persembahan, memberi persepuluhan. Saudaraku, kalau kita nganggap enteng, enggak apa-apa, saya nggak usah ngasih persembahan, nggak apa-apa. Saya nggak ikut doa, saya nggak perlu rajin-rajin ibadah, nggak apa-apa. Saya nggak ikut pemuritan, nggak apa-apa, kok pasti nggak kenapa-napa. Saudara, hati-hati. Mari kita tidak memandang rendah itu. Tuhan yang menganjurkan, Tuhan memerintahkan supaya kita ibadah, berdoa, pemuritan, memberi persembahan, korban syukur, dan sebagainya. Kalau kita tidak memandang rendah akan hal itu, pasti niscaya Tuhan memandang kepada kita dengan senang atau dengan suka. Akhir kata kesimpulannya saya mau ulangi lagi begini saudara-saudara. Bila mana kita tahu bahwa Tuhan memandang kita dengan senang atau dengan suka, pasti saudara berharap Tuhan memandang kepada hidup kita karena dia suka atau senang, bukan karena dia marah tadi pilihan yang kedua. Bila mana kita tahunya? Dua caranya saudara. Yang pertama adalah kita senantiasa memandang wajahnya. Kita mau memandang wajahnya juga dengan tekun, dengan giat, dengan intim memandang wajahnya. Bersekutu dengan Tuhan. Pasti Tuhan memandang kepada kita dengan suka. Poin yang kedua, gimana caranya Tuhan memandang kita suka? Kalau kita senantiasa tidak menganggap remeh, tidak merendahkan orang tua, tidak merendahkan sesama kita, dan yang ketiga, tidak merendahkan yang hubungannya dengan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan, korban-korban kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sudahkah hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita sungguh-sungguh mau lakukan firman Tuhan pada saat ini saudara-saudara. Supaya Tuhan memandang kita dengan suka. Sekali lagi, Tuhan akan memantau hidup kita.
Tuhan akan memandang hidup kita senantiasa dengan penuh sukacita. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan saat ini. Bapa, kami rindu bahwa kami adalah orang-orang dalam pemantauan, tetapi pemantauan dalam Tuhan. Karena Tuhan memandang kepada kami senang, karena Tuhan memandang kepada kami suka. Bukan karena Engkau murka atau marah kepada kami. Bapa, tolong ajari kami supaya Engkau memandang kepada kami dengan rasa senang, rasa suka, yaitu supaya kami juga senantiasa memandang wajah-Mu setiap hari, setiap waktu. Dan kami tidak merendahkan orang tua kami, sesama kami, bahkan juga hal-hal rohani, perintah-perintah Tuhan atau yang berhubungan dengan Engkau ya Tuhan. Supaya Tuhan memandang kepada kami senantiasa dengan rasa senang. Dan ketika Tuhan memandang kami dengan senang, kami percaya Bapa, berkat-Mu akan dilimpahkan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu akan datang dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu akan kami alami. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Bapa, hamba berdoa bila mana ada penonton, pemirsa yang sedang membutuhkan pertolongan. Mereka menghadapi pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau tolong mereka. Engkau tolong hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.